Okay, hello Juwon. Juwon, actually, what's your real name? Juandi. Oh, Juwandi. So, how can I call you? Juan. Juwon or Juwon? Juan. Yeah, who knows that Juwon, right? Like opa-opa Korea. Juwon, when are you going to have UTBK? Juwon? Maksudnya when are you going? Ya, UTBK. Ya, Are you going to have UTBK? Kapan mau UTBK? saya tanggal 26 Oh, 26. Di mana, Juan? di Unram. Undra itu di mana? Where is it? Unram di sama ya Mataram. dari Lombok. Universitas Mataram. Oh, itu Yulia. Sama ya? Ya Kak, sama dong. Oh, do you know Juan? No, I don't know him. Oh, oke. Ini Juan apa sih? Juan Excel apa sih Juan kepanjangannya? What's your complete name? Nama saya Juandi, cuma Juandi doang. Oh, cuman Juandi doang ya. Kirain pakai di belakang juga tuh, ada Juan apa gitu. No ya? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Juandi, do you know Yulia? Kenal sama Yulia? Nggak kenal. Nggak kenal. Kenalan makanya. Anak Tanjung atau mana? Aku anak Loteng. Loteng di SMA mana? Man 1 Lombok Tengah. Kalau kamu? Di Mataram, SMA 2 Mataram. Kamu TBK-nya tanggal berapa? 26. Wah, aku udah 7. Ya, mepet sekali. Nggak, kamu survei nanti hari Senin? Enggak sih, soalnya ada teman juga yang udah hafal tempat di sana, jadi tinggal datang aja besoknya gitu. MIPA, ya, Saintek? Enggak, sosum. Oh, sekalian Saintek. Kalau Juan Science ya? Ya, Saintek. Okay. Can you tell us what majors do you choose? Milih apa sih salah satunya kalau boleh kakak tahu? Who do you mean, Kak? Apa sih? Who do you mean? Oh, what I mean. What major do you choose in UTBK? Jurusan apa yang dipilih di UTBK, Juan? Saya teknik lingkungan. Teknik lingkungan. What about Yulia? English education, Kak. Oh, tetap ya. Wow, pantesan. Yeah, she likes English. Tulisannya English, but bacaannya English. Ya, negaranya England. Okay, so you like English education. Yeah, that's why Yulia like studying English ya, Yulia ya. Yulia? Halo? Oke, Yulianya is gone. Yulia? Ya Kak. Ya Kak, sorry tadi sinyalnya jelek. Oke, ada Naja di sini. Halo Naja. Oke. Naja? Halo Miss, ini Nada. Oh, why do you use the name Naja? Emang namanya gitu. Okay, maybe there is something meaningful behind the name Naja. No? Emang itu gimana Miss? Is there something meaningful behind the name Naja? Mungkin ada yang meaningful, ada maknanya di belakang nama Naja. Sebenarnya nama Nada itu Najatul Aida, disingkat aja gitu loh. Oh, kadang dipanggilnya Nada gitu. Oh, what about your mom and dad? How do they call you? Kadang ada yang manggil Naja, Aida, sama Nada gitu. Oh, which one is your favorite? Mana yang paling disuka?
Kalau dari kecil dipanggil Aida sih. Aida. Oh, oke, I see. Namanya banyak ya, Nada ya? Oke, tadi ada Monik loh. Monik udah kabur. Oke, nah di sini ada penerbitan Insan Hadith Tauhid. Is that Nurbi? Are you Nurbi? Halo? Hadith Tauhid? Halo? Nurbi? Oke, Nurbi is not there. Ini yang namanya penerbitan Insan Hadith Tauhid. Oke, ini yang semangat-semangatnya ya. Yang lain pada kemana ini? Where are the others? Oke, Yulia semangat Mungkin udah Yulia. UTBK yang lain. Semangat banget Kak. Iya emang yang udah UTBK itu kayak udah yang nggak ikut lagi gitu Kak. Udah plong ya, they feel relief. Ya, Oke. Tapi udah ini jarang ikut kelas. iya, nggak ada, jarang ikut kelas juga. Nah, kalau Juan semangat Juan? Semangat. Karena katanya bahasa Inggris sulit kata teman saya. Panjang-panjang katanya teksnya. Oh, panjang-panjang teksnya ya. Oke, halo Kak Ika. Thank you for coming. Ada Kak Ika nih di sini nih. Halo, aku mau ikutan ya. Iya. How are you Kak Ika? Alhamdulillah, bikhair. Ini baru 7 orang ya Kak ya? Iya Kak. Okay. Karena semakin kesini semakin sedikit Kak ternyata pesertanya. Iya, benar. Tapi ini mereka-mereka yang bersemangat banget nih. Thank you. Keren banget emang. Thank you so much. Iya, makasih loh. Walaupun cuma satu, kita tetap jalan ya Kak ya? Iya, jalan. Apalagi sama Kak Daya. Asik. Aduh. Walaupun cuma satu, misalnya, wow, thank you so much. Karena udah tetap datang ya Kak ya? Betul banget. Silakan Kak, dilanjut Kak. Iya Kak. Oke, thank you Kak Ika. Di sini ada Nurbi tadi ya. Halo Nurbi. Nurbi, is there something wrong with your mic? Oke, mikrofonnya Nurbi katanya there's something wrong. Oke, halo Rehan. Rehan, are you there? Rehan kayaknya baru mulai ya. Oke. Nah, walaupun halo Rehan. Halo Miss. Oke. Are you enthusiastic to study now? Semangat untuk belajar hari ini, Rehan? Lumayan semangat, Miss. Oke. Udah UTBK belum? Belum. When are you going to have UTBK? Kapan Apa, ya? Miss? Kapan? Tanggal 2 Mei. Oh, tanggal 2 Mei. Barengan sama Nada ya? Nada juga tanggal 2 Mei ya, Nada? Tanggal 29, Miss. Oh, tanggal 29 April. Oke. Nah, kita lihat dulu nih. Iya. Oke. Are you ready guys to study? Walaupun misalnya di sini ada 70 people, 70 orang, tapi mudah-mudahan adik-adik semua tetap bisa semangat ya, aktif ya jawab pertanyaan dari Kak ya. Oke? Siap, Kak. Iya, Miss. Okay, siap. Before we start our learning, let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak akan mulai share screen di sini. Bismillah. Okay. Kita lihat nih. Oke, can you see the screen? Bisa lihat screen-nya? Yes. Oke. Kalau misalnya you cannot see the screen clearly, tell me. Kasih tahu sama kakak ya. Oke. Oke. Sebenarnya ini soal SIMAK UI. Ada yang mau masuk UI nggak? Do you want to? Saya rasa semua. Oh, semuanya pasti pengen masuk UI ya? Ya, Kak. Bener, UI itu juga my dream university actually. Iya, semua orang pasti pengen masuk UI. Nah, jadi ini soal-soal SIMAK UI yang tahun 2019. Jadi kita akan bahas soal ini. Kalau misalnya kita ikut ujian mandiri UI, adik-adik tahu nggak sistemnya gimana? Kalau misalnya jawaban kita salah, ada minusnya nggak?
Iya, minus Minus berapa? minus 1. Minus 1. Kalau kita nggak jawab itu 0. Kalau kita Iya. benar, poinnya berapa? 4 kalau nggak salah ada. Yes, benar. Poinnya 4. Tapi kalau salah itu minus 1. Jadi lebih ini ya, lebih menantang gitu. Nah, sekarang kita lihat kalau ke soalnya, pasti kita selalu langsung ke soal. Kita lihat ke soal nih di sini. Nada bisa dibantu nggak Nada? Iya, Miss. Baca. Oke. Iya, dibaca sama diartikan. The word lure in paragraph 1 is closest in meaning to. Kalau misalnya nggak tahu kata lure, berarti kata lure in paragraph 1 is closest in meaning to. Kalau closest itu artinya apa ya? Terdekat tuh dia itu kayak sinonimnya gitu mungkin. Iya. Terdekat, berarti sinonimnya. Nah, sebelum kita lihat ke sinonimnya, kalaupun kita nggak tahu, kita bisa, yang pertama kita bisa lihat konteks kalimatnya. Nah, yang kedua ya kita tahu arti katanya. Nah, ini beberapa kata, Miss yakin nih adik-adik tahu artinya. Kalau plan artinya apa ya? Rencana. Rencana. Kalau illusion? Ilusi. Iya, kalau illusion, ilusi, suatu hal yang tidak nyata atau tipuan. Kalau chance? Apa? The chance. Lupa saya ada lagu. Kesempatan. Kesempatan. Benar, kasih aku kesempatan kedua, kata bebeknya Juan. Apa katanya tuh? Give me the second chance. Astagfirullah ya, bebeknya maksudnya seseorang yang disayang. Give me a second chance. Lotong. Iya, no pacaran ya. Oke, lalu ada appeal. Ada yang tahu nggak itu appeal apa? Itu masuk menarik, artinya daya tarik. Aha, menarik atau daya Kak. tarik. Kalau yang tahu ya, kalau yang nggak tahu anggap aja misalnya nggak tahu. Nah, kalau thought ini pikiran. bentuk kedua, iya dari think. Kalau bentuk keduanya bener banget Yulia, thought. Jadi bentuk pertamanya think, bentuk keduanya thought. Aku pikir, jadi bahasa Inggrisnya apa kalau aku pikir? I thought or I think. Iya, tulisannya I thought, tapi bacaannya I thought. Jadi bacaannya THOT, I thought. Nah, aku pikir gitu. Nah, kita lihat ke sini nih. Oke, jadi appeal itu daya tarik dan thought itu artinya pikiran. Jadi kalau aku pikir, I thought. Nah, sekarang kita lihatlah ke konteks kalimatnya. Oke, ketemu nggak kata lure di paragraf pertama? Ketemu, Yulia. Ini bisa dibaca nggak, Yulia? Ya, Kak. The lure of a college scholarship or a professional career can motivate young athletes to commit to specialized training regimens at an early age. Oke, nah kita lihat nih ke sini, the lure. Misalnya lure tadi nggak tahu artinya apa, the lure of a college scholarship. Nah, scholarship itu apa ya? Beasiswa. College itu sama dengan university, alias universitas. Berarti bla 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 beasiswa universitas or a professional career atau karir profesional can motivate young athlete. Apa itu can motivate? Bisa memotivasi atlet muda untuk komit. Untuk komit, walaupun di belakangnya nggak tahu artinya apa. Kita anggap aja di belakangnya nggak tahu deh artinya apa. Yang penting di depannya dulu. Berarti the lure of beasiswa universitas atau karir profesional bisa memotivasi atlet muda untuk komit gitu ya. Nah, walaupun di belakangnya nggak tahu artinya apa. Nah, sekarang kita lihat lagi tadi. Ada apa aja tadi soalnya? Ada rencana, ada illusion, ada chance, ada appeal, dan ada thought. Kalau kita bilang rencana beasiswa, itu bisa menarik perhatian anak muda? Bisa nggak? Bisa. Rencana scholarship. Nah, mana yang lebih tepat? Rencana scholarship, kalau illusion itu suatu hal yang tidak nyata. Kalau chance kesempatan. Kalau appeal daya tarik. Kalau thought kan pikiran. Nah, berarti kalau rencana sama thought itu kemungkinan nggak bisa. Sama illusion nggak bisa. Sama thought nggak bisa. Tinggallah chance dengan appeal. Mana kira-kira jawabannya benarnya?
Kenapa chance jawabannya? Appeal. Kesempatan. Appeal. Oke. Mungkin sebagian orang nih menjawab soal ini, Kak udah lihat juga beberapa kali orang jawabnya ini chance, kesempatan. Kesempatan dari beasiswa universitas. Nah, tapi kalau sinonim yang lebih mendekati menurut Kak ini appeal ya Yulia ya? Iya, Kak. Iya, appeal kenapa ya bukan bacanya. chance? Iya, kalau ada yang jawab ini jawabannya chance, kenapa? Kalau kita lihat ke sinonimnya, biasanya kalau nyari sinonim di mana ya? Where do you find the synonym? Kalau nyari sinonim di mana? Halo, Nada? Biasanya Iya, Kak. di ketik aja Google. sih, Miss. Ya, ketik aja di Google. Kita lihat nih, Mm-mm. sinonim. Oke, ini udah keluar nih sinonimnya. Nah, oke, ada nggak di situ chance? Ada. Enggak ada. Chance. Ada nggak di Nggak situ ada. chance? Nggak ada. Yang ada apa? Appeal. Appeal, yes. Mau nanya, Nggak Miss, ada, bedanya Kak. Yang ada tuh appeal. Appeal. Iya, yang ada appeal. Iya, boleh nanya, Juan. Apa? aku mau nanya, Miss, bedanya Mm-mm. verb sama noun maksudnya gimana tuh, Miss, di sinonim lur? Oh, good question. Pertanyaan yang bagus banget nih. Verb itu artinya kata kerja. Oke, jadi kalau verb itu kata kerja. Kalau apa namanya? Kalau noun itu artinya apa? Kata benda. Kata benda. Nah, mungkin kalau dia yang jawab yang lain ya katanya jawaban yang Benda. iya, katanya yang benar itu chance karena chance itu lebih bagus untuk kata benda. Nah, sekarang Miss tanya, tadi soalnya apa? Bilangnya apa tadi soalnya? Sinonim Sinonim dari Lur. lur. Apa lur? Lur itu di depannya kata-katanya apa? De kan ya? Delur. Iya. Nah, sekarang Miss tanya, kalau delur, de itu jenisnya kata kerja apa kata benda? Beda. benda. Benda. Kata Nah, benda. di sini ada nggak sinonimnya appeal itu di kata benda? Ada. Ada. Oke, jadi kalau yang ada jawab chance, kalau Miss sih lebih ke appeal ya. Iya, Gitu. Miss. Oke, ada yang mau diskusi boleh juga? No? No. No, oke. Apa Jadi appeal tadi? kalau appeal artinya daya tarik. Oke, kita lihat lagi di sini. Kita hapus dulu sebentar ya. Mana dia ya? Oke, kalau plan artinya apa tadi? Rencana. Rencana. Nah, kalau illusion? Ilusi. Nyata. Tidak nyata, tipuan. Kalau chance? Kesempatan. Ya, bilang aja give me a second chance gitu. Nah, kalau appeal? Daya tarik. Daya Tarik. Oke, kalau thought? Tarik. Pikiran. Nah, misalnya kamu punya daya tarik Pikiran. yang luar biasa. Apa bahasa Inggrisnya tuh? Kamu punya daya tarik yang luar biasa. You have Amazing. a great. You have a great deal. Iya, you have a great appeal. Kamu punya daya tarik yang luar biasa. Sebenarnya daya tarik ini banyak digunakan, tapi Miss nggak bisa ngasih tahu contohnya di dalam kalimat apa, karena agak sedikit sensitif. Ya. Oke, Miss. Oke, karena agak sedikit sensitif, sering banget tuh digunakan gitu, penggunaan daya tarik ya. Oke, berarti kita lihatnya tadi ke konteks kalimat yang sama, berarti artinya daya tarik beasiswa perguruan tinggi atau karir profesional dapat memotivasi atlet muda untuk berkomitmen pada aturan pelatihan khusus sejak usia dini. Nah, ini nih kalau di Amerika, mereka masuk sekolah itu lewat beasiswa nggak ya? Ada juga yang lewat beasiswa. Iya, ada juga yang lewat beasiswa. Tuh, kebanyakan mereka masuk karena karir olahraga juga ada. Jadi mereka masuk sekolah itu misalnya karena beasiswa atau karena karir olahraganya. Makanya katanya daya tarik beasiswa atau karir profesional bisa memotivasi atlet muda untuk berkomitmen melakukan training pelatihan pada usia dini. Nah, oke, itu ceritanya ya. Kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya ya. Iya, Miss. Nah, next pertanyaan yang kedua. Juan bisa dibaca, Juan? Can you read?
The word this in paragraph 2 refers to Oke. age, Mhm. B, impact, C, puberty, mungkin, Yep. Benar-benar. D, change, Ya. E, occurrence. Iya. Occurrence. Yap, benar banget. Thank you so much. Walaupun kita salah-salah ya, kadang Miss juga ada salah baca kok. That's okay, nggak masalah ya. Kita lihat di sini nih, reverse to. Artinya apa ya? Reverse tuh itu Hmm? kok lupa ya. Maksudnya kepada dia Mengarah atau merujuk kepada. Iya, merujuk. Mm-mm. Oh my God. Benar, mengarah atau Merujuk. merujuk kemana. Nah, sekarang misalnya this itu tunggal atau jamak. This itu Tunggal. tunggal. Nah, sekarang berarti kita merujuknya ke kalimat sebelumnya ya. Iya. Oke, kita lihatlah di kalimat sebelumnya. Coba cari kata-kata this di sini. Itu di paragraf kemana ya? Di mana ya? Paragraf 2. Paragraf 2, line berapa? Kalimat Line kedua. 3. Kalimat ketiga. Line 2. Bener, katanya Oke. gini. Going through this. Berarti kita nggak usah lihat kalimat sesudahnya, kita fokusnya ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya katanya apa ya? The change and the age at which Iya. they occur Mhm. can Jadi the have an change impact. The change and the and the the age. Berarti age. itu change. Kesempatan. Age apa? Umur. Umur. Jadi kesempatan dan umur atau usia yang mereka occur apa? Sama dengan appear, tampil, muncul. Jadi kesempatan dan usia yang mereka muncul can have an impact, bisa memiliki impact. Impact artinya apa ya? Nih. Sorry, ini impact-nya salah belum diartiin ya di bawahnya. Impact itu artinya sebab. Oke. Bisa memiliki pengaruh, on a Efek child ya, sport. Iya, jadi impact itu pengaruh. Di bawahnya ini belum Miss perbaiki, masih tetap melewati sama dengan attitude. Oke. Jadi katanya change and the age, kesempatan dan umur yang muncul itu bisa mempengaruhi performance, tampilan olahraga dari anak-anak. Oke, jadi kalau anak-anak itu mempengaruhi penampilan olahraganya apa katanya? Kesempatan sama umur. Oke, jadi umur sama kesempatan itu mempengaruhi penampilan olahraga dari anak-anak. Oke, nah sedangkan dia nyatain this. Berarti di sini tidak ada. Kita lihat dulu ke kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya apa? Puberty. Once puberty begins, ketika puberty dimulai katanya, baik itu anak laki-laki dan anak perempuan akan melewati masa adolescent growth spurt. Apa itu ya? Masa remaja. Adolescent itu masa remaja, grow itu tumbuh. Berarti mereka akan mengalami pengaruh perkembangan hormon. Kalau masa puber itu mengalami pengaruh pertumbuhan hormon nggak? Tentu. Iya. Yes, nah itulah namanya adolescent growth spurt alias AGS. Karena this ini dia tunggal atau singular, karena kalau kalimat sebelumnya itu ada dua, change sama age, maka jawabannya apa? Puberty. Ya, nah, oke. Jadi jawabannya puberty. Oke, nah age umur, impact itu pengaruh, puberty ya pubertas, change kesempatan atau perubahan. Kalau occurrence artinya apa? Mewujudkan kan? Occur tampil, kemunculan. Oke, jadi bahasa Inggris dari muncul itu apa? Occur. Yes. Satu lagi apa? Appeared. Yes, Appear. appear. Nah, kalau menghilang? Disappear. Disappear. Oke, the fairy godmother disappear katanya, ibu peri menghilang. Nah, kalau occur muncul, oke? Oke. Nah, kita lihat lagi nih di sini. Berarti jawabannya itu ini belum diedit juga ya, B. C jawabannya ya puberty, oke. Karena this itu dia singular.
dan dia butuhnya 1, puberty. Kalau age sama change udah ada di sana, berarti dia butuhnya 1. Any question? Ada pertanyaan untuk ini? No? 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 Oke. Kita go on. Kita langsung masuk ke kalimat berikutnya. Ada yang bisa bantu baca? Halo? Saya Miss. Oke, boleh. Carlos ya? Yes. Oke. Which sentence is closest in meaning to the last sentence in paragraph 3? Oke. By designing training founded on the knowledge of AGS, trainers can be more aware of possible difficulties in sport. B, with practice that prevent children from performing awkwardly, trainers can assist children through this growth phase. C, to help children perform with more ease, trainers should consider the effect of puberty when designing a training routine. D, without considering the physical change undergone by children, trainers cannot prevent them from having difficulties when training. E, since identifying potential problems during children's phase of AGS is necessary to eliminate clumsiness, trainers can do this before training begins. Oke, thank you Carlos. Nah, di sini nih pertanyaannya which sentence? Kalimat mana yang closest in meaning to the last sentence in paragraph 3? Artinya last sentence in paragraph 3 apa ya? Kalimat terakhir di paragraf 3. Iya, closest in meaning. Berarti arti dari kalimat Terdekat. terakhir di paragraf 3 itu sama dengan kalimat mana? Gitu ya? Ya. Oke, nah sekarang kita lihat kalimat terakhirnya. Katanya coaches that are aware of the AGS can help reduce. Nah, kata-kata reduce sering banget muncul kan ya. Coach artinya apa? Pelatih. Nah, di sini ada aware itu sadar atau mengetahui. Jadi pelatih yang sadar dengan perubahan hormon terhadap atlet ya, itu bisa help reduce. Apa artinya help reduce? Bantu mengurangi. Membantu mengurangi athletic awkwardness. Apa itu awkwardness? Kekhawatiran atletik. Kecanggungannya, kekhawatiran para atletnya by incorporating specific aspect dengan menggabungkan aspek-aspek khusus dari training into practice sessions katanya. Apa tuh? Sesi praktek, sesi pelatihan. Iya, berarti pelatih-pelatih yang sadar dengan adanya perubahan hormon, itu mereka akan membantu untuk mengurangi kencanggungan para atlet-atlet itu dengan menggabungkan beberapa aspek khusus pelatihan ke dalam sesi latihan. Jadi biasanya kan kalau kita perubahan hormon kita agak malu ya? Iya. Canggung, sometimes we do something awkward. Kadang kita melakukan satu hal yang awkward, janggal, yang aneh, kadang malah malu-maluin ya. Oke, nah jadi pelatih ini dia akan membantu atletnya ini untuk mengurangi kecanggungannya tadi dengan memasukkan beberapa aspek ke dalam sesi latihan. Nah, kita lihat nih, di sini ada kata-kata can help reduce athletic awkwardness. Nah, kita lihat ke dalam teks. Oke, sekarang, tadi kata-kata apa di sana help? Mana di option A, B, C, D, E yang ada kata help? C. C. Artinya apa ya? To help children. Untuk membantu anak-anak. Ya, membantu anak-anak perform, tampil dengan lebih ease. Ada yang tahu? Dengan lebih baik. Ya, dengan lebih baik, dengan lebih mudah gitu. Nah, trainers, pelatih harus consider. Consider apa ya? Harus memperhatikan efek dari pubertas saat mendesain latihan rutin. Iya, dengan designing a training routine. Berarti untuk membantu anak-anak tampil dengan lebih baik, trainers, pelatih harus harus memperhatikan akibat dari puberti dengan mendesain training rutin. Berarti ini dia nolong anak-anak nggak?
Iya? Nolong. Tadi dimasukin ke dalam sesi training rutin nggak? Ya? Oke. Berarti jawabannya di sini yang mana ya? Jawabannya ada yang tahu? A, B, C, D, atau E? Halo? Oke, kalau misalnya tadi kan dia bilangnya kan menolong mengurangi dengan memasukkan beberapa unsur ke dalam training rutin. Nah, coba option C itu ada kata-kata help children. Dia menolong anak-anak juga nggak? Iya. Iya, dia Menolong. menolong anak dengan consider dengan memperhatikan efek dari pubertas tadi dengan mendesain training rutin. Berarti ini benar karena dia nolong anak-anak, dia masukkanlah ke dalam training rutinnya masalah mengenai puberti. Gitu. Nah, kita coba lihat kalau yang I. By designing training dengan mendesain training founded on the knowledge of EGC, katanya, berdasarkan pengetahuan pertumbuhan hormon, pelatih can be more aware, bisa lebih sadar atau peduli dengan possible difficulties in sport. Oke, apa tuh artinya ya? Dengan mendesain latihan yang berdasarkan pengetahuan perkembangan hormon, ya, pelatih dapat lebih aware peduli bisa terhadap kemungkinan kesulitan dalam olahraga. Iya, tadi dia bilang tentang kesulitan dalam olahraga nggak di kalimat terakhir? Enggak. Oh, enggak ada. Berarti option ini salah. Kalau cara cepat tadi, karena dia menggunakan kata help, berarti kita gunakan help, lalu dia menggunakan kata training rutin tadi, jadi jawabannya C. Tapi kalau kita mencek satu-satu, berarti ini salah karena tidak ada kata difficulties in sport. Nah, kalau B, with practice, dengan practice that prevent, muncul kan kata prevent artinya apa ya? Mencegah. Iya, mencegah anak-anak dari tampil aneh, katanya awkward dengan tampil aneh. Trainers can assist. Assist apa? Asisten? Membantu. Asisten, membantu. Asisten. Membantu. Jadi kalau di bola nih, kalau dia membantu pemain itu ngasihin umpan, itu namanya ngasih apa? Assist. Umpan kan? Atau membantu. Ingat aja asisten. Pembantu rumah tangga bahasa Inggrisnya apa? Membantu. Pembantu rumah tangga bahasa Inggrisnya apa? Maid itu pelayan, maaf. Iya, house assistant. Bisa maid, bisa housemaid, bisa house assistant. Itu istilahnya pembantu rumah tangga. Jadi kalau yang di sini dengan practice, dengan latihan, itu bisa mencegah anak-anak ya dari tampil aneh, janggal. Lalu pelatih bisa membantu anak-anak melalui fase ini. Katanya tadi membantu anak-anak melalui fase itu atau mengurangi tindakan yang janggal? Membantu. Mengurangi. Yang tadi itu mengurangi loh. Kan membantu juga, tapi membantu mengurangi enggak? Membantu mengurangi kejanggalan-kejanggalan yang dihadapi. Gitu. Kalau yang di mana? Kalau yang di option ini salahnya apa? Kalau yang di B, membantu anak-anak melewati fase itu ya. Iya. Nah, dan sana juga tidak ada kata-kata trainingnya. Gitu. Nah, terus kalau yang D, without considering the physical changes, tanpa memperhatikan perubahan fisik yang dialami oleh anak-anak, pelatih tidak bisa mencegah mereka dari mendapatkan kesulitan dalam latihan, katanya, tanpa memperhatikan perubahan fisik. Tadi sebagai pelatih harus memperhatikan perubahan fisik nggak? Harus perubahan hormonnya. Nah, jadi kalau yang D salah, karena dia bilang without, tanpa. Nah, kalau yang I, ada yang tahu artinya apa? Since? Semenjak. Semenjak.
mengidentifikasi Identifikasi masalah potensi potensial selama selama anak-anak mengalami fase pertumbuhan hormon is necessary. Apa tuh necessary? Necessary artinya sama dengan important. Important apa? penting. Penting. Oke, jadi bahasa lainnya necessary. Semenjak mengidentifikasi potensi masalah selama fase anak-anak yang mengalami pertumbuhan hormon itu penting untuk mengeliminasi. Mengeliminasi berarti menghilangkan kan? Clumsiness. Clumsiness apa? Kecerobohan, iya nggak? Kecerobohan. Ceritanya tuh loh, cerita beruang yang clumsy. Apa itu? Yang apa namanya? Yang dia ceroboh ya? Berarti dia beruang yang ceroboh. Bahasa Inggrisnya apa itu beruang yang ceroboh? The clumsy bear. Iya, the clumsy bear. Jangan ceroboh, don't be clumsy misalnya. Jadi untuk menghilangkan kecerobohan, trainers, pelatih bisa melakukan ini sebelum training mulai. Jadi ada kata-kata sebelum training dimulai. Oke, tadi sebelum training dimulai atau memasukkannya ke dalam training? Memasukkan. Iya, memasukkannya ke dalam training. Nah, di sini nih. Tuh, by incorporating specific aspect of training dengan menggabungkan beberapa aspek dari pelatihan ke dalam sesi latihan. Berarti dia memasukkannya ke dalam sesi latihan, bukan sebelum sesi latihan. Berarti jawaban yang benarnya apa? Si. Oke, jadi is itu artinya lebih mudah ya. Is mudah, aku sedang mempertimbangkan clumsiness, kecanggungan. Ini jawabannya yang tadi. Oke, next. Ada yang bisa bantu? Baca soalnya aja ya, nggak usah option ya. Aku aja, Miss. Oke, silakan. The most appropriate title for this passage is? Iya, the most appropriate title. Title itu apa ya? Judul. Judul. Biasanya kalau kita disuruh nyari judul yang appropriate alias judul yang tepat, itu kita lihatnya di mana ya? Keseluruhan teks. Keseluruhan teks. Kata yang paling sering muncul. Pertama kata yang sering muncul. Yang kedua? Kalau keseluruhan teks, teksnya panjang, lama nggak? Lama. Terus? Lama. Kalimat. Lihat di awal biasanya kan. Lihat di awal di paragraf pertama. Kalau misalnya paragraf pertama nggak ada, kita lihatnya di kalimat pertama pada masing-masing paragraf. Itu aja. Ya, nah kita lihat nih yang A artinya apa tuh? Adolescent, growth, spurt, and sport. Apa tadi adolescent, growth, spurt? Pertumbuhan remaja. Pertumbuhan hormon dan spurt itu hormon, jadi pertumbuhan hormon remaja, adolescent itu remaja, oke, dan sport. Sport itu apa? Olahraga. Jadi hubungan antara pertumbuhan hormon dengan olahraga, pertumbuhan hormon remaja dengan olahraga. Nah, kalau yang B, efek apa ya? Efek. B saya. Akibat. Akibat dari puberty terhadap sport performance. Kenapa bisa jawab ini ya, Juan? Karena itu kan ada pokoknya kata performance itu sering muncul dia tadi. Bener banget, performance sering muncul, puberty juga sering muncul kan? Iya. Iya, nah kalau the rising popularity nih muncul nih kata race, apa ya race? Rising star. Race artinya apa race? Naik kan? Bangkit. Muncul. Terbit, naik. Oke, terbit, naik, muncul. Nah, sekarang bintang yang muncul, apa istilahnya? Rising star. Rising star. The rising popularity artinya apa? Kemunculan popularitas. Yap, kemunculan popularitas. Ada olahraga di antara anak-anak. Iya, jadi dalam olahraga. Kemunculan popularitas dari olahraga di antara anak-anak. Jadi dia menceritakan tentang popularitas olahraga ini di antara anak-anak. Nah, kalau yang di the impact. Impact artinya apa ya? Impact. Ada yang tahu impact? Akibat. Dampak.
Impact itu akibat dari atau pengaruh apa tuh? Impact of poor balance. Artinya apa? Dampak dari pure balance itu apa? Keminiman keseimbangan mungkin. Iya, And body benar. control dan kontrol tubuh. Iya, katanya dampak dari keseimbangan yang jelek, yang buruk, yang tidak seimbang dengan kontrol tubuh katanya. Kalau yang iya apa? Ada side effect. Muncul lagi tuh efek. Efek samping. Efek samping, benar. Jadi side itu efek samping dari specializing in sports on children. Apa itu? Spesialisasi dalam olahraga anak mungkin. Iya, spesialisasi maksudnya olahraganya itu dikhususkan cuma satu. Misalnya ketika dari SD atau dari TK dia suka basket sampai ke selanjutnya itu difokuskan ke basket gitu. Jadi dia dikhususkan ke satu olahraga. Jadi efek samping dari pengkhususan olahraga terhadap anak. Nah, kita lihat lagi tadi ke soalnya. Yang paling banyak muncul tadi kata Juan, kata-kata apa? Efek. Apa itu? Puberty sama Puberty apa sama namanya? Performance. performance. Iya. Nah, kita coba lihat di sini nih di tadi. Katanya di paragraf pertama, there appears to be increasing number. Jadi appear muncul lah increasing number artinya apa? Angka yang berkembang. Iya, munculnya angka yang berkembang di antara anak-anak yang mulai mengkhususkan satu olahraga saat umur dewasa. Nah, jadi dia mengkhususkan satu olahraga saat umur dewasa. Nah, terus Delur, daya tarik dari beasiswa di universitas, jadi kalau di luar negeri ini, lewat jalur olahraga sebagai atlet, itu bisa dapat beasiswa atau karir profesional, bisa memotivasi atlet muda untuk berkomitmen melakukan spesialisasi, gaya mengatur latihan pada umur lebih muda. Jadi beasiswa itu atau karir profesional itu memotivasi atlet muda supaya menspesialisasikan latihan mereka saat umurnya masih kecil. Nah, namun American Academy of Pediatrics merekomendasikan avoiding. Apa itu avoiding? Avoid? Ada yang tahu avoid? Menghindari. Avoid it. Menghindari. Jangan hindari aku. Apa bahasa Inggrisnya? Don't avoid me. Don't avoid me. Oke. Hindari merokok. Don't avoid me. Hindari merokok. Avoid smoking. Yes, avoid smoking here. Hindari merokok di sini. Oke. Nah, jadi di sini katanya tadi, tapi American Academy of Pediatrics itu merekomendasikan untuk menghindari pengkhususan dalam satu olahraga sebelum masa pubertas. Berarti kalau dia menggunakan kata however, yang di bawahnya itu yang akan dijelaskan tentang apa ya? Tentang efek dari pengkhususan satu olahraga sebelum pubertas katanya. Nah, jadi dokter-dokter anak itu merekomendasikan untuk menghindari pengkhususan satu olahraga sebelum masa pubertas. Karena siapa tahu mereka tuh nggak suka di olahraga itu. Nah, selain itu, di sini ada kata-kata impact sering muncul nggak? Coba kita lihat di paragraf kedua. Ada kata impact? Halo? Adik-adik? Ada. Nah, di sini katanya tadi, yang pertama, ketika puberti itu muncul, baik itu anak laki-laki sama perempuan, mereka akan menghadapi masa pertumbuhan hormon. Jadi perubahan umur itu bisa mempengaruhi penampilan anak-anak katanya. Berarti dia menceritakan tentang pengaruh pubertas terhadap penampilan sport anak-anak gitu. Jadi karena ada kata-kata impact tadi, terus ada kata-kata effect juga, sport performance sama puberty. Oke, berarti jawabannya apa? B. Oke. Itu dia B jawabannya. Karena di sini dia menjelaskan ada penggunaan kata impact tadi akibat dari puberty terhadap kinerja olahraga.
Jadi untuk mencari title kita bisa lihat pada kalimat awal setiap paragraf atau kalimat pada paragraf pertama seperti yang tadi. Biasanya itu paragraf pertama sama paragraf kedua kita udah bisa lihat itu judulnya apa. Ya. Appropriate artinya apa? Guys, appropriate Itu, guys, artinya cocok. Kalau title? Judul. Judul. Kalau efek akibat. Misalnya nih, aku memakai baju yang cocok. Apa bahasa Inggrisnya? I wear. I wear the appropriate shirt. Baju Iya, clothes. I wear the appropriate clothes Shirt. juga bisa atau shirt. Nah, aku pakai kemeja yang appropriate. Ini cocok nggak? Apa bahasa Inggrisnya? Is it Itu Bayu mengadu appropriate? Apa guys? Kalau cocok? Is it appropriate? Susah sih. Bener. Is it appropriate? Apakah ini cocok gitu ya? Nah, Is appropriate. Oke. Dipanggil ibu Nada? Enggak, Miss. Iya, nggak apa-apa. Oke. Enggak, Miss. Nah, kita masuk ke teks berikutnya nih. Bisa lihat layarnya kan ya? Bisa. Bisa, Kak. Bisa. Oke. Nah, kita coba langsung ke soal. What is the tone of the passage? Maksudnya apa ya? Tone. Tone itu apa? Suara dari passage. Maksudnya ada kata-kata playful, critical, objective. Berarti ini sama dengan tujuan. Suasana mungkin. Suasana. Suasana atau tujuannya. What is the purpose of the passage? Apa tujuan dari teks ini? Apa suasana? Maksudnya dia mencerita tujuannya itu untuk apa? Nah, kalau playful artinya apa ya? Senang. Bersenang-senang, yes, artinya lucu atau ceria. Kalau critical? Kritis. Kritis. Kalau objektif? Objektif. Objektif itu artinya tidak berat sebelah sesuai fakta ya. Iya. Normal. Oke. Kalau empatik apa empatik? Empati. Bersimpati, yes. Tegas. Oh. Empatik itu tegas. Kalau simpati apa bahasa Inggrisnya? Empathetic. Beda ya. Kalau empati itu empathetic. Empatinya tulisannya gini, empati. Empati gimana kalau empati? THY. Nah, THY. Kalau empathetic artinya apa? Tegas. Oke. Kalau empathy itu baru dia. Kalau indifferent apa? Tidak membedakan. Acuh, tak acuh. Acuh, udah pernah ya kita bahas di pelatihan lagi. Mentoring sebelumnya. Oke. Nah, jadi indifferent itu artinya acuh atau cuek gitu. Sorry. Acuh tak acuh, cuek, tidak tertarik, biasa aja gitu. I feel indifferent, aku biasa aja, just so gitu. Nah, kita coba lihat ke teks. Oke. Teksnya ini ada menggunakan angka-angka nggak? Ada. Angka berapa aja? Alhamdulillah. 5 kilogram, 300 billion neurons. Terus dia ada kata-kata sulit nggak? Kata-kata ilmiah? Banyak. Apa contohnya? Ada yang tahu? Contohnya, coba cari satu. Guys? Cortex, the 11 cortex has ada the 11 cortex. Cortex itu apa ya, anak IPA? Cortex itu apa? Jaringan gitulah ya. Jaringan. Ya, jaringan korteks gitu. Nah, lalu ada kata-kata altruism. Nah, yang macam-macam nih. Berarti ini teksnya bersifat ilmiah kan ya? Iya. Oke, kalau teksnya bersifat ilmiah, maka itu tujuannya untuk apa ya? Objektif. Iya, jadi dia bersifat objektif. Oke. Dia itu udah pokoknya. Iya. Sesuai fakta. Benar, karena dia sifatnya ilmiah, maka dia tujuannya itu bersifat objektif atau sesuai fakta. Kalau misalnya kita masih ragu, coba cari di dalam teks ini, baca cepat, ada kata-kata penelitian nggak? Penelitian bahasa Inggrisnya apa ya? Research. Research. Bahasa lainnya?
Study, coba cari di paragraf 1, 2, atau 3 aja. Ketemu nggak kata-kata study atau research? In one study yang baris ketiga, yang paragraf 3. Benar, in one study, pada satu penelitian, jadi study itu selain belajar artinya penelitian, di satu penelitian mengenai elephant, apa tuh elephant? Gajah. Gajah, namanya siapa? Happy. Happy, namanya Happy, itu akan touch, menyentuh a white cross, tanda silang putih, yang di painted, yang dicat on her forehead. Apa itu forehead? Di jidatnya. Iya, Jidat. jadi dia akan menyentuh tanda white cross itu yang dilukis di jidatnya. A test used to test self-awareness in children. Tes ini digunakan untuk mentes kepedulian pada anak-anak. Nah, kita coba lihat nih. She could only see it. Dia cuma bisa melihat dirinya in a mirror, di kaca, dan mengerti bahwa dia sedang melihat kepada reflection of herself. Apa itu reflection? Refleksi. Iya, bayangan atau refleksi dari dirinya sendiri, katanya. Berarti ini dia menceritakan tentang sebuah penelitian. Maka jawabannya itu pasti objektif. Good. Itu dia ya. Lanjut. Next. Ada yang bisa baca soalnya aja yang bukan option ya? Can you help me? Kenapa udah dijawab nih? Oh, udah ya. Sorry. Ini nih lupa nih menganimasiin. Oke. All of the following statement, katanya, semua following statement di bawah ini tentang elephant intelligence. Apa itu? Kecerdasan gajah. Intelijen dari apa kemampuan berpikirnya mungkin itu. True itu benar. Except. Kecuali. Kalau kita nggak lihat teks, di sini ada kata-kata elephants like helping other animals. Gajah itu suka nolong binatang lain nggak kira-kira? Iya. Iya. Nah, kalau gini nih, kalau di UTBK, kalau mencari pernyataan yang benar atau salah, kita bisa cek ke teks ya. Tapi kalau di SIMAK UI itu nggak bisa dicek ke teks loh. Akan ada cuma satu option yang salah gitu. Nah, coba deh dicari di sini. Ada nggak nanti elephants katanya suka nolong binatang lain? Yang B, elephants have strong memory and cognition. Apa itu? Punya memori yang kuat. Memiliki memori yang kuat. Dan kognitifnya bagus. Nah, iya. Dia tuh. Iya, Juat? Apa namanya? Gajah tuh dia kayak tahu gitu siapa yang jadi majikannya gitu. Bener banget. Dia tuh tahu siapa yang sayang sama dia, majikannya siapa. Dia tahu ya. Jadi memorinya itu strong, kuat. Nah, kalau yang C, like human being, seperti manusia, elephants have self-awareness. Dia punya rasa kepedulian juga. Iya nggak? Iya. Iya. Nah, kalau yang G, elephant brains has less mass. Less itu artinya apa? Kurang, massa yang kurang daripada binatang yang lain. Nah, sekarang misalnya elephants itu gede nggak? Besar. Kepalanya, head-nya besar nggak? Besar. Biasanya orang aja yang kepalanya besar, itu otaknya besar nggak? Besar. Nah, berarti di sini bilangnya otak gajah itu massanya kecil daripada binatang lain, sedangkan kepala gajah itu besar. Nah, kalau yang I, elephant intelligence, share some similarities, memiliki similarities. Apa itu similarities? Punya kemiripan dengan manusia, intelijen manusia. Iya, dengan kepintaran manusia. Dia memiliki kemiripan dengan kepintaran manusia. Nah, sekarang kita cari nih di teks. Ada nggak kata-kata si elephants itu suka menolong sama dia punya memori yang bagus? Kata memori ada nggak di sini? Suka menolong, ada yang tahu? Kalau dibaca cepat. Ada kata-kata help nggak di sini? Ada memori ada. Memory and communication katanya di sini, memori dan komunikasinya ada. Kalau menolong orang lain ada nggak help? Menolong binatang lain, help other animals.
di kalimat terakhir, paragraf terakhir juga dibilang elephants do have memories. Dia punya memori panjang ya katanya. Oke, ketemu nggak dia menolong binatang lain? Kita coba lihat di paragraf 4. Ada nama binatang nggak di sana? Ada. Ada. Binatang apa? Dog. Anjing. Iya. Nah, kita coba lihat nih ke sini. When Chandrasekaran came to one hole. Oke. Kita baca cepat aja. Elephants also practice altruism. Dia juga mempraktekkan altruism, rasa tanggung jawab. There is a famous story, ada sebuah cerita terkenal dari Indian elephant, gajah India, yang namanya siapa? Chandrasekaran. Yes, jadi Chandrasekaran itu nama Indian elephant, bukan nama orang ya. Dia working, bekerja, lifting. Lift, kalau kita naik ke atas itu lift. Lift artinya apa? Mengangkat. Mengangkat ya. Jadi lift yang kita gunakan untuk apa tadi? Untuk naik ke atas itu artinya mengangkat. Kalau angkat berat itu weightlifting. Jadi lift itu mengangkat. Ya. Jadi Chandrasekaran ini dia bekerja mengangkat pole. Pole apa ya? Tiang. Tiang. Ada kutub bisa juga artinya tiang. Jadi dia bekerja mengangkat tiang ke atas sebuah truk. Dan pull off, dia mengangkatnya dari truk ke bawah. Jadi mengangkat tiang-tiang dari truk dipindahin ke bawah dan placing them dan menempatkannya di hole dug, di lubang yang udah digali di tanah. Nah, ketika si Chandrasekaran datang ke satu lubang, he reviews. Reviews apa? Menolak. Dia menolak untuk put lock in, meletakkan kayu tadi di dalam. Eventually ini artinya akhirnya the mahout check. Kalaupun kita nggak tahu itu artinya mahout apa, dia mencek and menemukan ada a dog sleeping in it. Apa yang ditemukannya di dalam lubang? Ada anjing yang tidur. Ada anjing yang sedang tidur di dalam sana. Si Chandrasekaran tugasnya tadi ngapain? Dia menolak itu menempatkan ini tiangnya. Dia refuse. Benar, dia refuse, dia menolak untuk meletakkan kayu ke dalam lubang. Nah, only when the dog was gone, ketika si dognya udah gone, was gone, apa tuh? Pergi. Nah, jadi ketika aku pergi, when I'm gone, nah, when you're gone lagunya, would Chandrasekaran put the pole in. Nah, jadi kalau dognya udah pergi, Chandrasekaran ya baru meletakkannya ke dalam lubang tadi. Berarti dia suka nolong binatang lain nggak? Suka. Nah, berarti dia suka nolong binatang lain, memorinya juga banyak di sini. Nah, terus di paragraf yang tadi kita lihat mana kata-kata mass tadi ya di sini nih. An elephant brains has more mass than that of any other land animal. Berarti otaknya itu lebih berat daripada binatang lain yang ada di land. Apa itu land? Darat. Daerah, wilayah. Nah, iya. Tapi kalau dibandingkan dengan paus, mana yang lebih besar? Paus. Kalau paus kan dia itu besar sekali pokoknya kalau iya, masa pertumbuhannya belum selesai. Iya benar. Jadi kalau di darat elephant lah yang memiliki massa otak yang paling besar, land animal katanya. Berarti jawabannya apa ya? D. Oke. Semuanya puasa nggak? Puasa? Alhamdulillah. Jadi elephant's brain has less mass than of other animal. Less artinya apa? Kurang. Oke. Nah, bicara kurang, aksi lebih banyakin. Apa bahasa Inggrisnya? Apa? Bicara banyak, bicara banyak. Bicaranya sedikit, tindakan yang diperbanyak. Apa bahasa Inggrisnya? Act more. Iya. Kebalik. Iya benar. Talk more. Less talk. Talk less. Do more. Do more. Oke. Berarti jangan banyak bicara, jangan omong doang. Jangan omong doang. Tindakannya mana? Berarti bahasa Inggrisnya
Talk less, talk less, do more. do Yes. more. Ini iklan apa gitu? Talk less, do more. Oke, nah kita lihat lagi ke sini. Oke, berarti self awareness artinya kesadaran diri atau kepedulian, bisa juga brain, Otak otak. Kalau less sedikit, kalau more lebih. lebih. Oke. Nah, next kita lihat nih, the author's main purpose. Purpose apa? Tujuan Tujuan utama di paragraf berapa yang ditanyanya? 2. Paragraf 2. Berarti kita lihat paragraf 2. Nah, sebelum ke sana, kita lihat dulu nih. Define animal intelligence. Define artinya apa ya? Ada yang tahu define artinya apa? Menjelaskan tentang Defining, ya, menjelaskan tentang kecerdasan binatang. Define animal intelligence. Miss tanya, dia ceritanya tentang siapa yang paling banyak tadi? gajah. Gajah. Nah, mana yang ada kata-kata gajah dalam teks? Keseluruhan. Lalu si berikutnya I. Antara ini, berarti yang A udah salah, sama yang D itu udah salah. Karena nggak ada kata-kata gajahnya, elephants. Nah, terus yang B, persuade readers to love and protect elephants. Apa artinya persuade reader? Membujuk. Ya, mengajak pembaca untuk mencintai dan melindungi gajah. Kalau dia mengajak, biasanya dia sering menggunakan kata-kata apa ya? Ajakan kan? Di sini nggak ada kata ajakan. Kata ajakan itu kebanyakan menggunakan kata kerja bentuk pertama. Mari misalnya, let's. Gitu. Atau kita we protect and save the elephant misalnya. Nah, kalau yang C, provide an explanation, artinya apa tuh? Memberikan penjelasan tentang kecerdasan gajah. Iya nggak? Dia cerita tentang kecerdasan gajah nggak tadi? Iya. Yes. Iya. Nah, kalau yang I, kontras. Yang namanya kontras apa? Jauh beda gitu. Perbedaan. Perbedaan membandingkan antara kecerdasan gajah dengan kecerdasan manusia. Kecerdasan manusia. Kita lihat, kita cari kata-kata human intelligence di dalam teks ya. Tadi di paragraf kedua, kita lihat nih, katanya baris ketiga, elephant's brains, otak gajah itu similar. Similar itu apa? Sama. Mirip sama dengan manusia dalam term of general connectivity. Konektivitas sama areasnya itu hampir sama dengan otaknya manusia. The elephant cortex has as many neuron as a human brain. Berarti otak manusia itu punya korteks yang hampir sama, memiliki neuron. Neuron apa? Oke, Pak. Neuron syaraf ya, memiliki syaraf yang banyak sama dengan gajah. Berarti dia membandingkan otak manusia dengan otak gajah atau dia mencari kesamaan? Kesamaan tadi. Berarti jawabannya apa? Untuk soal yang tadi. C, iya. Provide an explanation. Dia menyediakan penjelasan terhadap kecerdasan gajah. Oke, nah nih katanya penjelasannya nanti bisa dilihat di sini ya. Oke. Definisi menggambarkan, persuade, mengajak. Kalau inform, memberitahukan. Oke. Nah, kalau provide, menyediakan. Makanya kalau orang yang menyediakan itu istilahnya apa? Provider kan? Iya. Tadi itu provider telepon, provider handphone. Oh iya, provide itu menyediakan. Kamu mau nggak provide aku buat break the fast nanti, buat buka puasa misalnya, provide. Nah, kalau kontras itu berarti membandingkan. Oke, masih semangat? Masih. Alhamdulillah ya. Kalau nggak semangat, saatnya baca ayat kursi biar yang ganggu-ganggu kabur. Oke, next soal nomor 8. What can be inferred? Maksud soalnya apa? Aduh, ini juga udah. Apa yang bisa dibahas? Iya, apa yang dibahas? Disimpulkan dari. Itu di bawah ada. Iya.
Karena lupa emang animasinya tadi. Aduh, apa yang bisa disimpulkan dari bacaan? Oke, nah, atau kalau misalnya pertanyaan kata-kata invert, berarti kita nyarinya yang benar apa yang salah? Benar. 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 Oke, kita lihat yang A. It is impossible for elephants to have self-awareness. Tadi elephants itu punya self-awareness nggak? Punya rasa kepedulian nggak? Punya. Dia peduli sama si Dogi tadi kan? Iya. Oke, kalau yang B, elephants' brains differ. Differ apa? Different. Beda. Berbeda. Tidak berbeda. Dia sama nggak tadi? Sama. Sama. Nah, kalau yang C, elephants are the only intelligent animals on this planet. Dia itu satu-satunya binatang yang pintar? Enggak, ada juga Enggak, yang yang pintar. paling pintar apa? Lumba-lumba. Lumba-lumba, bener, dolphin. Lalu ada lagi yang bilang ada simpanse ya. Tapi dolphin itu lebih pintar kata orang. Nah, kalau yang D, elephants in general, secara umum itu gajah do not care. Salah. Nggak peduli tentang kehidupan yang ini, well-being, kehidupan semua. Nggak. Dia peduli kan? Peduli. Kalau yang E, not too long ago, tidak terlalu lama dulu, many people thought that, berarti zaman-zaman dulu gitu, not too long ago, once upon a time itu zaman-zaman dulu gitu, banyak orang yang berpikir, thought, bahwa binatang tidak punya kemampuan untuk berpikir. Nah, kita coba lihat kata-kata ini di sini. Kata-kata long ago itu lebih tepatnya di mana ya? Letaknya di mana? Guys, long ago, kalau zaman dulu tuh bertanya, berarti itu bersifat mitos dong. Mitos itu letaknya di paragraf mana? Pertama. The old myth. The old myth. Mitos lama tentang Hewan pintar, clever hewan animal. pintar may have been closer to the truth. Mungkin Telah makin dekat dengan kebenaran. iya, mungkin dia lebih mendekati kebenaran daripada sains. Daripada penelitian daripada penelitian yang telah dicari of its history until fairly recently. Ya, daripada penelitian yang mulai dari penelitian dari zaman dulu sampai sekarang katanya until fairly recently. Sampailah recently. Recently apa? Sering muncul kan kalau dalam soal akhir-akhir ujian. ini. Akhir-akhir ini. Jadi katanya nih mitos lama tentang binatang-binatang pintar itu mendekati kebenaran loh daripada penelitian yang dari zaman dulu sampai sekarang katanya. Di mana binatang itu were considered, dianggap to be unthinking machine. Apa itu unthinking machine? Tidak berpikiran, tidak memiliki pikiran. Iya, dia dianggap mesin yang tidak berpikir, and humans the only intelligent species. Dan humans itu apa? Manusia. Hanyalah spesies yang pintar. Iya, berarti kalau dulu tuh orang beranggapan kalau sampai apa namanya? Hanya manusia lah yang paling pintar katanya. Dia nganggap binatang itu nggak punya pikiran. Tapi kalau di mitos-mitos lama atau di cerita dongeng, banyak nggak binatang yang dibilang pintar? Banyak. Apa contohnya? Anjing. Anjing, cerita apa tuh? Kancil. Kancil, bener. Si kancil dan si bla bla bla. Itu dianggap pintar kan ya? Iya, Nah, iya. terus ada cerita monyet sama si buaya. Siapa yang dianggap pintar? Monyet. Nah, jadi buayanya kalah. Nah, jadi gitu. Jadi sebenarnya itu udah benar katanya. Orang-orang sih yang nganggap kalau binatangnya itu cuman nggak bisa berpikir gitu, dan cuma manusia yang lebih pintar. Berarti jawabannya apa? I. Zaman dulu tuh banyak orang berpikir bahwa binatang tidak memiliki kemampuan untuk berpikir gitu ya. Infer disimpulkan self-awareness, kesadaran diri, differ berbeda, dan well-being itu maksudnya kesejahteraan. The human well-being, berarti kesejahteraan manusia. Ya, nah kalau thought tadi apa? Berpikir. Oke, berpikir. Nih, Yulia, masih di sana Yulia? Nggak kedengaran suaranya tadi? Udah Masih di left. situ nggak Yulia? Udah left.
Udah left. Iya, jadi ketahuan aja nih yang siapa aja yang masih ada di sini. Oke. Silakan, ada yang bisa bantu nggak artinya apa? Artinya aja langsung. This passage. Paragraf ini, kalimat ini Bisa Bacaan. dapat ditemukan paling Aha. sering ditemukan di mana? Di mana? Iya. Passage artinya apa ya? Teks. paragraf. Apa teks? Paragraf. Iya, bukan paragraf. Kalau teks itu apa Tapi nih? teks, sayang. Teks passage. aja. Iya, kalau passage itu artinya bacaan atau teks. Oh iya, bacaan. Oh my god. Jadi bukan paragraf. Passage itu sama dengan teks. Teks. Waduh. Teks. Bacaan. Oke, jadi sama dengan bacaan. Bahasa tulisan Indonesianya KS ya. Oke, jadi passage artinya apa? Bacaan. Bacaan. Nah, jadi bacaan seperti ini atau teks seperti ini itu most likely be found ditemukan di mana? Oke, kita lihat. Yang pertama, article about ancient mythology. Ancient artinya apa? Ancient tuh udah tua kayak zaman prasejarah ya. Bener banget. Ancient itu zaman kuno. Iya, zaman kuno. Jadi ancient mythology itu mitologi zaman kuno. Misalnya Romawi kuno. Apa bahasa Inggrisnya Romawi kuno? Ancient Romawi. Iya, ancient Rome. Rome. Ancient Rome. Ancient Romawi. Iya benar, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, that's okay. Jadi nanti diingat-ingat terus tuh, ancient artinya apa? Kuno. Nah, misalnya meskipun pemikiran aku kuno, tapi apa ya misalnya? Walaupun pemikiranku kuno, apa bahasa Inggrisnya? Whatever. Yeah, even though. Whatever my ancient is. Ancient. My intelligence is ancient. My ancient mind, even though I have an ancient mind, gitu bisa juga. Walaupun pikiran aku kuno, tapi hati aku selalu baru. But my heart will always be new. Oke. Tapi jangan selalu baru sama orang ya. Nah, kita coba lanjut lagi. A journal about artificial intelligence. Nih, artificial intelligence sering banget itu. Apa itu? Seni berpikir. Ya, artificial. AI yang suka nonton startup. Apa itu artificial intelligence? Kemampuan berpikir. Apa kepintaran buatan? Buatan. Jadi artificial itu buatan alias palsu. Misalnya bunga palsu. Apa bahasa Inggrisnya? Fake. Artificial flower. Iya, artificial flower. Danau buatan. Apa Kak? Danau buatan. Oh, artificial lake. Artificial lake. Apa lagi yang buatan ya? Uang buatan? Artificial money. Jadi artificial itu buatan. Jadi intelligence, kepintaran buatan, journal. Nah, kalau yang popular artikel yang terkenal tentang science dan nature, alam, a book about communication among animals, di antara binatang. Nah, kalau yang magazine apa? Majalah. Majalah. Nah, nih pikiran tadi. Pikiran apa bahasa Inggrisnya pikiran? Mind. Pikiran, tubuh, dan jiwa. Apa bahasa Inggrisnya tuh? Pikiran, tubuh, dan jiwa. Mind. Soul and body. Iya. Mind, body, and soul. Good. Mind, body, and soul. Aku tidak punya kepalsuan dalam mind, body, and soul. I don't have any artificial things in my mind, body, and soul. All of them are original. Semuanya itu origin. Yes? Any question? Kata lain dari artificial apa, Miss, untuk buatan? Bener banget. Kata lain dari buatan, artificial nih sering banget keluar ujian. Kalau membuat bahasa Inggrisnya apa? Made. Kalau buatan manusia? Made Man-made. by human. Ya, jadi bisa juga human made atau bisa juga man made. Jadi kalau danau buatan selain artificial lake bisa juga man made lake. Kalau buatan tangan? Handmade. Gitu dia. Kalau buatan Indonesia?
Made in Made in Made in Indonesia. Indonesia. atau made in China yang paling sering. Oke. Iya. Iya kan? Oke. Jadi bahasa lain dari artificial itu man-made. Ya, nah, berarti kalau a magazine, majalah tentang pikiran manusia dan binatang. Berarti kira-kira ini di mana ya kita sering temukan? Iya, di majalah tentang Majalah. pikiran manusia dan binatang. Kenapa? Karena dia ceritakan tentang binatang nggak tadi? Iya. Binatang apa? Elephant. Elephant. Gajah. Iya, gajah. Berarti jawabannya ini, ancient kuno. Ya, uang kuno apa? Ancient money. Ancient money. Kalau koin kuno, ancient coin. Gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke sini. Ini ngisi titik-titik ya. Nah, kalau di soal simak UI, titik-titiknya ini seperti ini nih. Dikasih strip under apa sih namanya ini? Underscore, yes, underscore di setelah angka, before and after number. Di sini juga ada underscore-nya. Oke, nah ini ceritanya. Kalau kita lihat ini dia menceritakan tentang apa ya? Kata yang sering muncul itu apa? DNA. Judulnya apa? Living on an island. Apa itu? Tinggal di pulau. Tinggal di pulau can have strange effects. Bisa memiliki efek yang strange. Lain gitu. Strange. Efek yang lain, yang aneh gitu. Yang lain ya. Jadi tinggal di pulau itu bakalan banyak memberikan efek-efek yang aneh, yang berbeda gitu. Oke, kita lihat di sini nih. Which bla 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 60.000 sampai 10.000 years ago and stood. Berarti dia mengisi titik-titik. Kita lihat soalnya. Oke, di sini soalnya ada yang lived, had lived, ada was living, were living, had been living. Ini mudah banget, guys. Kita coba lihat di sini. Di sini dia menggunakan kata n nggak? Yang mana? Iya. Di sini. Iya. Stood itu verb keberapa? Kedua. Verb 2. Di sini dia menggunakan kata years ago. Years ago itu apa? Pas. Kalau simple past berarti dia menggunakan verb kedua kan? Kalau dia menggunakan and berarti dia harus paralel. Harus paralel. Misalnya aku membeli. Aku membeli apa? I bought. Tulisannya bought, bacaannya bought. I bought. Oke, aku membeli dan membawa. Membawa siapa? Broke. And broke. Bring. Iya, brought bentuk keduanya, berarti itu dia sama ya. Sorry. Aku membawa, aku membeli, I bought, dan membawa, and brought, atau carry juga bisa, mobil carry, membawa, carry. Jadi ini kalau dia pakai and, itu kalimatnya harus paralel alias sama. Kalau di sini pakai stood verb kedua, berarti dia butuhnya verb kedua juga setelah which. Berarti mana yang menggunakan verb kedua di sini? A, B. Yang verb kedua? A aja. Kalau yang had lived itu past perfect. Kalau past perfect itu ada dua kejadian di masa lalu. Satunya pakai past perfect, satunya simple past, gitu kan? Ya. Misalnya aku udah menunggu kamu di sini. I have wait. Iya, I had waited you. Aku sudah menunggumu ketika kamu datang. When you came. Nah, mana yang duluan terjadi? Wait, yang menunggu. Iya, menunggu. Jadi menunggunya udah duluan terjadi, baru deh kamu datang. Ya udah nunggu tadi, kamu baru datang gitu. Jadi karena stood tadi verb kedua, dia butuhnya verb kedua aja. Berarti jawabannya A, lived. Have you get it? Ngerti? Iya. Oke. Next, berikutnya. Nah, di sini nih. Oke. Kita lihat titik-titik, berarti kita mengisi titik-titiknya dengan apa? Oke, nah kita lihat nih, yang A, measure their had circumstances. Artinya apa measure? Guys, measure itu mengukur. iya. Udah mau ingat itu.
Iya, tapi di ujung lidah gitu ya. Mengukur their circumstances, lingkungan sekitarnya ya. Oke, kalau yang B, look for causes of dwarfism. Look apa look for? Melihat. Kalau look melihat, look for Mencari. cari. Ya, Apa yang sedang kamu cari? Penyebab dari Penyebab dwarfism. dwarfism. Apa bahasa Inggrisnya apa yang sedang kamu cari? What are you looking for? Iya, what are you looking for? I'm looking for you. Aku udah nyari kamu misalnya. Oke, nah look for causes, mencari cause tadi apa ya? Sebab Penyebab. dari dwarfism. Sering dengar cerita Snow White nggak? Ya, kurcaci, pasti kurcaci. Iya, kurcaci, bener banget. Jadi Snow White and the Seven Dwarf. Itu kurcaci ya? Iya. Iya, nah jadi ini mencari penyebab dari kekerdilan. Nah, kalau yang C, analyze their health history. Apa itu analyze? Menganalisa riwayat kesehatan. Iya, menganalisa riwayat kesehatan. Nah, kalau yang D, tracing. Sekarang lagi marak itu tracing. Melacak. Iya, melacak. Benar, melacak. Kalau di COVID itu sekarang lagi sering di tracing kan? Iya. Melacak kembali their lineage. Lineage ini apa? Keturunan ya? Tempat apa? Lineage keturunan. Lineage. Nah, lalu extracted their DNA. Extracted apa? Ekstraksi. Mengekstrak DNA mereka. Iya, mengekstrak tadi DNA. ekstrak ya. DNA-nya ya. Nah, di antara sini nih jawabannya. Oke, kita lihat ke soal nomor 41. Nih, di sini. Katanya apa? They gather spit and blood. Gather apa gather? Gathering. Family gathering. Kumpul. Berkumpul, mereka mengumpulkan spit. Apa itu spit? Spit and blood. Halo? Ludah. Iya, ludah. Jangan meludah di sini. Don't spit. Jangan meludah di lantai. Apa bahasa Inggrisnya? Don't spit on the floor. Good Don't job. spit Don't spit on the floor. Nah, jadi mereka mengumpulkan ludah and blood. Apa itu blood? Darah dari 32 orang and bla 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 bla. Nah, kalau bla 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 seperti ini, kita lihat kalimat setelahnya. Kalimat setelahnya katanya apa? The team found no trace. Iya, sorry. Mana ya tadi? The team found no trace of archaic DNA. Tim menemukan tidak ada penelusuran archaic DNA. Kalaupun nggak tahu artinya archaic DNA, tapi timnya found menemukan tidak ada penelusuran dari DNA. Berarti apa yang dilakukan mereka terhadap spit, ludah, sama blood tadi? Dari 32 orang. Diapain tadi? Darah sama spitnya? Analyze. Di analyze atau ditelusuri? Di trace ya. Nah, di trace karena kalimat setelahnya mereka menemukan tidak ada tracing terhadap archaic DNA. Berarti spit dan blood ini mereka tracing. Berarti jawabannya yang mana ya? D, trace back their lineage. Nah, artinya itu apa? Menelusuri kembali garis keturunan mereka. Nah, gitu. Jadi the team found no trace of archaic DNA. Berarti itu purba. Tim tidak menemukan jejak DNA purba. Jadi mereka menelusuri kembali garis keturunannya. Jadi kita lihat kalimat setelah titik-titik itu apa. Nah, di situ jawabannya. Oke? Oke, berarti kalimat itu measure artinya mengukur, circumstances keadaan lingkungan, dwarfism Kekerdilan. Kurcaci. Trace melacak ya, kurcaci, extracted menyedap ya, extract. Oke, nah next soal nomor 12. Nah ini tanpa lihat ke teks pun kita pasti tahu cara jawabnya gimana. Miss tanya, kalau di sini nih, kalau yang A, closely related is Asian to most other, itu aneh nggak? Closely related is Asian, orang Asia Timur dengan yang lainnya. Nah, sekarang Miss tanya, kalau penggunaan kata most itu setelah most itu ada kata apa ya? Sifat.
Sifat. Oke. Sangat cantik. Biasanya siapa? Most Adjective. Most beautiful. most Most beautiful. beautiful. Paling ganteng. Most Most handsome. Most handsome. handsome. Most handsome. Kita cari manakah most yang setelahnya menggunakan adjective. B. Closely. Most closely related. Nah, sekarang di sini yang menggunakan adjective itu related. Kalau closely ini adverb. Kenapa? Karena dia berakhir iya. lili. Yang Li. berakhir lili itu apa? Adverb. Adverb. Apa itu adverb? Kata Keterangan. sifat. Hah? Kata Oh keterangan. iya, adjektif. Oh ya, maaf. Nah, iya. Jadi fungsinya itu terletak di depan kata Sifat. sifat atau di belakang kata kerja. Misalnya, kalau lembut biasanya siapa? Soft. Soft. Dengan lembut, Softly. softly. Panggil aku dengan lembut. Call me softly. Call me softly. Oke. Nah, terus jadi posisinya setelah kata kerja ya, atau di depan kata sifat nih. Jadi most closely related to other is Asian. Berarti jawabannya apa? B. B. Oke. Kalau kata sifat bahasanya siapa? Adjective. Adjektif. Aduh. Kalau kata benda? Noun. Noun. Kata benda, kata kerja? Verb. Verb. Oke, good. Kalau kata keterangan adverb, salah satunya ciri-cirinya dia pakai li. Ya. Oke. Related berhubungan. Nah, nih nomor berapa lagi? 43. Nih, Wow. kalian. 43. Oke. Sekarang kakak tanya nih, di paragraf ini, paragraf mana ini? 1, 2, 3, 4. Paragraf 4 ini, grammar yang digunakan di situ apa? Present. Present. Yes, mulai dari kata-kata reflex, pakai S. Apalagi? Suggest. Suggest, masih ingat kan? Itu sangat berarti buatku. It means a lot to me. Atau trust me, itu bekerja. Apa bahasa Inggrisnya? Itu bekerja. Trust me, itu It bekerja. works. It Oh, works. no, trust me, it works. Di sini it suggest, pakai S. Terus di sini pakai is. Berarti yang dia butuhkan di sini itu simple present. Nah, DNA di sini is. Is berarti itu singular apa plural? Singular. Singular. Nah, kalau singular dia suka S atau tidak suka S? Tidak suka Tidak S. S. Kalau dia singular suka S apa tidak suka? Tidak. Suka. Aduh, Tidak. ada yang bilang suka, Kalau ada yang satu nggak orang tuh pakai dia. Tidak. coba. Misalnya yang tidak suka S siapa? I. Ayu Dewi. Nah, ingat aja nama Dewi. artis. Kenal nggak Ayu Dewi? Nah, Ada teman saya. tahu. Iya, temennya. Oh, artis, tantonya, boleh. Tangga, boleh. Nah, ingat aja Ayu Dewi tidak suka S. Jadi kalau Ayu Dewi bekerja, apa bahasa Inggrisnya? Work. Ayu Work. Dewi work. Ayu Dewi tuh nggak suka S. Tapi kalau she He is. He works. suka S nggak? Suka. S apa? Works. Works. It work. It works. Ingat aja itu iklan elemen. It works. Oke, berarti jawabannya yang mana ya? A. Iya, bener. Link. Mudah nggak? Mudah. Links. Links. Jawabannya links. Good. Mana lagi ya? Masih ada ya? Oke. Nah, yang terakhir, italic phrase belum. Italic artinya apa? Miring. Italic. Kalau Iya. italic miring. Miring. Bold. Kalau dicetak tebal, Rasa miring. Bold. bold. Kalau yang dicetak tebal, bold. Kalau botak, Bal. Bold. bal. Kalau cetak tebal, bold. Kalau botak, bal. Oke. Apalagi satu lagi sih? Garis bawah. Underline. Underline. Oke. Good. Berarti kata yang di garis miring in the last paragraph. Apa itu last paragraph? Paragraf terakhir. Nah, means bermakna. Nah, kita carilah kata yang di garis kata yang di Bergaris miring. Bergaris. Bertulisan miring. miring yang ditulis miring, iya. Nah, mana dia?
In favor. In favor of short stature. Nah, misalnya nggak tahu artinya apa, kita coba lihat ke dalam konteks kalimatnya apa. The discovery fits with a recent study. Discovery apa? Discovery Channel? Penjelajah. Ya, discovery penemuan. Penjelajah. Penemuan. Oh, iya. Penemuan fits cocok. Fit cocok. Fit me cocok dengan aku misalnya. Cocok with a recent study. Muncul lagi kata recent. Apa artinya recent? Akhir-akhir ini. Nah, jadi penemuan itu cocok dengan penelitian terbaru yang menyarankan tentang evolution. Evolution apa? Evolusi. Perubahan itu ya, human evolution was also in favor of short stature in people of the Andaman Island. Katanya. Nah, jadi penemuan itu cocok dengan penelitian akhir-akhir ini yang menyarankan tentang evolusi, di mana in favor of short stature. Short itu apa? Pendek. Pendek. Nah, katanya ada pendek-pendek stature in people on the Andaman Island. Apa itu Andaman Island? Pulau Andaman. Pulau Andaman. Pulau Andaman. Misalnya, kalau statur itu apa? Ada yang tahu nggak? Kalau patung bahasa Inggrisnya apa? Statue. Yap. Statue. Oh. Kalau stature itu artinya perawakan, tampilan. Perawakan. Nah, jadi penemuannya itu cocok dengan apa tadi? Astagfirullahaladzim, gempa ya? Kayaknya perawakan ya, perawakan. Penemuannya cocok dengan penelitian terbaru yang menyarankan evolusi dengan bla bla bla. Perawakan pendek orang-orang di Pulau Andaman katanya. Nah, kita lihat lagi tadi ke soal in favor itu artinya apa. Nah, kalau is tadi artinya apa? Is more is tadi. Mudah. Kalau endorse atau menenangkan atau mudah di sini at ease. Kalau endorse apa? Endorsement apa? Dukung. Mendukung. Kalau di sini dikuasakan atau diberikan endorse. Kalau approve, terbukti, dibuktikan, Ya. Nah, diterima, oke, atau dibuktikan, approve di sini dibuktikan. Kalau supported, Dukungan. didukung, yes. Support. Kalau confirm, disesuaikan. sesuaikan. Nah, mana nih katanya yang cocok? Dimudahkan atau ditenangkan, dikuasakan atau diberikan, approve, diterima atau dibuktikan atau didukung. Kita lihat lagi ke soalnya. Mana sih tadi ya? Oke, penemuan cocok dengan penelitian terbaru yang menyarankan tentang evolusi di mana bla 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 dengan penampakan orang pendek di Pulau Andaman. Cocoknya yang mana? Didukung. Iya, didukung oleh katanya. Jadi discovery penemuan itu cocok dengan penelitian terbaru yang menyarankan di mana evolusi itu didukung dengan adanya perawakan pendek dari orang-orang di Pulau Andaman. Jadi dia meneliti tentang dwarfing. Tentang orang-orang kerdil di Flores. Nah, jadi penelitiannya itu cocok dengan penemuannya itu cocok dengan penelitian akhir-akhir ini yang dibuktikan atau didukung dengan penampakan pendek orang-orang yang ada di Pulau Andaman. Pulau Andaman ada yang tahu di mana? Nope. Di mana, Miss? If I'm not mistaken, Pulau Andaman di mana ya? Kalau yang di paling bawah Pulau Roti ya? Iya. Oke, I forgot tuh di mana. Pokoknya terkenal sih pulaunya ya. Oke, nah tuh. Jadi jawabannya supported, didukung gitu. Jadi in favor itu artinya didukung. Nah, kalau misalnya kita sering minta tolong, bahasa Inggrisnya apa? Boleh nolong aku nggak? Bahasa Inggrisnya apa? Can you help me? Bahasa lainnya? Kalau menggunakan in favor ada nggak? Nggak tahu, Miss. Nggak tahu ya. Kalau biasanya minta tolong kan itu menggunakan kata-kata can you help me. Nah, jadi kita bisa juga misalnya minta kalau menggunakan kata favor itu biasanya untuk menolong. Nah, kalau untuk menolong itu kita bisa gunakan kata-kata favor. Misalnya, do you want to do me a favor? Oh,
Iya. Gitu. Ya kan? Do you want to do me a favor? Can you do me a favor gitu ya, Miss? Bener. Can you do me a favor? Why don't you helping me? Sorry? Why don't you? Why don't you like helping me? Oh, I will help you by praying. Prayers, and prayers. Ya, by praying, and praying. Oke, jadi favor artinya apa? Mendukung, menolong ya. Arti lainnya. Jadi, oke. Have you got it? Iya, Kak. Iya, oke. Itu dia ya. Do you want to do me a favor? Oke. Tuh. Nah, next. Soal berikutnya. Soal berikutnya apa ya? Nih. This sentence artinya apa ya? Ada yang bisa artikan nggak? Aduh, di jawabannya di bawah lupa lagi tuh animasi ya. Kemarin udah deh. Ini kayaknya belum ke-save deh semalam deh. Yuk. Silakan. Ada yang bisa mengartikan? This suggests. Saran ini. Iya, this suggests ini menyarankan misalnya, atau kalau di Seleksi alam. ya, ini menunjukkan natural selection, benar, seleksi alam, favor, lebih menyukai, berarti in favor itu arti lainnya juga menyukai, lebih menyukai existing genes, menyukai yang ada, exist, ada kan? Ada. For shortness, untuk pendeknya, karena pendeknya, sementara while the pygmy itu kan orang-orang pygmy yang pendek ya. Nah, ancestor, apa itu ancestor? Nggak tahu. Tetua. Enggak. Apa tadi? Tetua, sesepuh. Sesepuh alias nenek moyang. Nah, nenek moyang. Nah, misalnya ancestor berarti nenek moyang. Berarti nenek moyang orang Indonesia apa bahasa Inggrisnya? Indonesia. Ancestor. Ancestors berasal dari mana ya? Yunani gitu ya. Oh, dari Yunani. Dari Adam. Dari Adam. Lore. Oh, dari Nabi sejarah Adam. di mana? Oke, dari Yunani. Indonesian ancestor came from apa katanya dari Tiongkok ya, dari Yunan bagian selatan, yang daerah-daerah kayak Vietnam, Laos itu ya. Oke, jadi ancestor itu artinya nenek moyang. Kita ke teks lagi, Mami. Oke, di sini. Berarti dia menyatakan kata-kata were on Flores. Ancestor-nya itu adanya di Flores. Berarti ini menunjukkan bahwa seleksi alam lebih menyukai gen yang ada karena pendeknya. Sementara nenek moyang pygmy ada di Flores. Berarti dia menceritakan tentang pygmy, tentang existing genes, sama ancestor di Flores. Kita cari ke teks. Dia jawabannya last sentence of paragraph 1, 2, 3, 4, atau 5. Ini. Nah, sekarang misalnya kata-kata Flores itu muncul di semua paragraf nggak? Paragraf 5. Paragraf 5. Kenapa paragraf 5? Dan paragraf 1. Paragraf 1. Flores itu di paragraf 2 juga ada. Nah, pygmy juga ada di sebelumnya. Tapi kata-kata pendek adanya di mana? Di kelima. Paragraf mana? Paragraf 4 sama di paragraf 5. Nah, oke, deh. Karena dia menggunakan kata-kata Flores di sini. Di sini nih katanya kata-kata selection paling tepatnya lagi tadi. Dia tentang seleksi apa tadi katanya? Seleksi alam. Seleksi alam. Nah, natural selection. Kata selection munculnya di mana? Di paragraf 5. Di paragraf 5. Katanya gini nih, such selection, seleksi seperti ini di pulau itu, boosts the theory, mendukung teori The Hobbit. Hobbit tahu nggak itu apa? Kayak kurcaci gitu. Iya, film The Hobbit itu kurcaci ya. Jadi katanya seleksi seperti ini di pulau membuktikan teori tentang The Hobbit was once a taller species. Once, zaman dahulu kala itu dia taller, species yang tinggi.
Nah, tapi who dwindle in height over millennia on Flores. Akhirnya karena keadaan lingkungan alamnya, akhirnya dia berubah menjadi pendek. Katanya di sini. Jadi itu cocoknya diletakkan di paragraf terakhir karena dia menggunakan kata-kata selectionnya tadi. Di paragraf yang di atas ada kata-kata selection nggak? Kalau baca cepat aja. Ketemu nggak kata-kata selection di paragraf 1, 2, 3, 4? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada, benar. Berarti jawabannya I. E. Yes, the last sentence of paragraph 5 katanya gitu. Karena penggunaan kata selection itu munculnya di paragraf terakhir. Okay, have you got it? Any question? Ada pertanyaan? Adik-adik? No. No, oke. Berarti tadi kita ada beberapa paragraf. Paragraf yang pertama tentang apa tadi ceritanya? About Sorry, tentang apa? oh my god. Gajah yang kedua, elephant yang kedua. Yang Elephant pertama kedua. Tentang apa? Support. Tentang apa? Iya, pubertas. Puberty. Oh iya, AGS ya. AGS, adolescent growth spurt gitu ya. Adolescent itu remaja. Oke, jadi pertumbuhan hormon remajanya, puberty. Yang kedua tadi tentang apa? Elephant. Lebih tepatnya tentang apa? Tentang intelligence hewan. Intelligence hewan. Berarti maksudnya elephant intelligence. Oke, paragraf yang ketiga. Yang ketiga soal tentang ini apa ini namanya? Tentang apa itu tadi? Dwarfism. Tentang dwarf. Kurcaci. Dwarfis. Tentang kekerdilan. Kurcaci. Maksudnya kekerdilan di mana? Di Flores ya? Flores. Ancestor, apa tadi artinya ancestor? Sepuh, nenek moyang. Oke. Nenek moyang, bener banget. Nah, sekarang I will stop sharing. Kak mau ini nih. Back to meeting. Kita lihat nih siapa aja yang masih ada di sini. Ini yang paling luar biasa nih. Ada CG, ada Dina. Halo Dina. Halo Kak. Iya, ada Fadila. Ada Asep. Halo Asep. Asep udah lulus kan ya, Asep? Asep? Oke. Nah, kita lihat lagi. Berarti kata adik-adik, apa sih satu kosakata yang diingat tadi? Coba sebutin dengan artinya. Tadi occurred. Apa, Carlos? Occur. Occur, artinya apa? Occur tadi itu artinya muncul. Ya Allah, kok lupa mulu. Sinonimnya apa? Muncul. Appear. Appear, good, CG. Oke, berarti Carlos sudah. Next, siapa lagi ya? Satu kosakata. Provide. Provide. Apa artinya provide? Menyediakan. Oke, Bulan? Iya, provide menyediakan. Kata yang lain, Bulan yang bilang provide ya? Iya. Oke, Nada? Nada? Kata-kata apa Nada yang diingat Nada? Stress. Apa artinya stressing? Apa? Melacak. Melacak. Oke, good. Nah, lalu Bulan udah Asep. Asep di sana, Asep. Juan. Touch. Ya. Touch atau thought? Thought. Ya. GH nggak dibaca? Apa? Thought. TH ya? GH nggak dibaca? Iya. Jadi TH-nya dibaca tapi di ujung lidah. Thought.
Thought. Thought. Jadi aku pikir I thought. Jadi thought artinya apa? Pikir. Berpikir. Good. Jadi thought. Yang nggak dibaca itu kayak membeli. Membeli apa? Tulisannya kan bought ya, tapi bacaannya bukan bought, tapi bought. B-O-T. Oh, bought. I bought. Kalau mengajar bahasa Inggrisnya apa mengajar? Teach. Teach. Bentuk keduanya? Reach. Bentuk kedua tulisannya taught kan, T-A-U-G-H-T, tapi bacaannya bukan taught, tapi taught. Taught. Jadi guruku mengajarku, bahasa Inggrisnya apa tuh? My teacher taught me. My teacher taught me. Jadi kayak gini nih. My teacher taught me. My teacher taught me. Bacaannya taught ya. Taught. Mengajarkanku. Tapi kalau membeli, aku membeli, I bought. Bacaannya apa? Bought. Yes, bener banget. Bought, itu dia. Kalau berpikir tadi, thought. Bacaannya TH-nya di ujung lidah. Thought. Itu dia ya. Oke, good. Next tadi yang belum nyebutin kosakata, Juan udah. Dila ini kakak KTG deh kayaknya, Nur Fadila. Ya, Kak? Siji Dina? 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 Dwarf. Dwarf artinya apa? Kurcaci. Kurcaci. Good. Itu dia ya. Dina anak pertama, Dina? Siji? Bukan. Terus namanya kenapa Siji? Gak tahu. What your name? Siji, karena Siji itu pertama. Mungkin selalu pertama di agama yang utama maksudnya. Dina agama ya? Iya. Oh ya, that's nice name. Thank you Dina. Ya, oke. Sip, I think that's enough. Sekian pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan adik-adik dapat ilmunya. Nanti kakak share ke grup. Ada pertanyaan nggak? Do you have any questions? Not yet. Not yet. Okay, good. Thank you so much. Makasih banyak. Ini yang the last student standing ya. Bukan the last man standing, tapi the last student standing. Good luck for your test. Mudah-mudahan semua yang ikut hari ini lulus SBMPTN dengan nilai yang paling tinggi. Amin. Iya, oke. Makasih banyak ya. Thank you very much, Min. Ya, Thank you, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, bye.